آمنت بالله وملائكته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bainatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh anugerah dan nikmat yang diberikannya kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, hari ini 1 Zulhijjah. Berarti kita sudah memasuki hari-hari yang istimewa dan diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah memberikan keistimewaan pada hari-hari ini. Kita dianjurkan untuk banyak beramal saleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, menjelang dan waktu wukuf dan sampai kepada hari 10 Zulhijjah. Karena itu mari kita ambil kesempatan untuk beramal saleh, meningkatkan baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Kita perbanyak di hari-hari yang diistimewakan ini. Ada 2 hal yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, haji. Ya. Ayat yang telah saya bacakan tadi itu menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya rumah yang mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang terletak di Makkatul Mukarramah. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang masukinya menjadi amanlah dia. Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkarinya, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dari sekalian alam. Saudara sekalian, ayat ini menjadi dasar tentang wajibnya haji kepada kaum muslimin. Di mana disebutkan di sini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Haji diwajibkan kepada manusia yang mampu untuk pergi ke sana. Inilah dasar para fuqaha ahli fikih menjelaskan kepada kita tentang wajibnya haji bagi yang mampu untuk pergi melaksanakannya. Saudara sekalian, apa yang dapat hikmah tertinggi dari haji, yang paling esensi yang dapat kita ambil sungguh banyak sekali.
Tapi pada kesempatan ini kami hanya akan menyampaikan beberapa hal saja. Pertama, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Baitullah, tempat-tempat istimewa yang diberikan Allah itu mengandung banyak sekali hikmah-hikmah terkandung dalamnya. Ada Baitullah, Ka'bah, ada Multazam, ada Makam Ibrahim, ada tempat sa'i dan macam-macam lain, dan ada Ukuf Arafah. Ini semua adalah tempat-tempat yang mendekatkan diri seseorang merasakan takarrub kepada Allah. Karena itulah bila orang sedang melakukan ibadah haji, maka rasa kedekatan kepada Allah sangat tinggi sekali. Karena itu mereka merasakan betapa nikmatnya beribadah di tanah suci itu karena dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengambil iktibar tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Rasul telah berjuang 13 tahun di Makkah, sebelum itu di Madinah. Dan karena itu manusia haruslah memberi spirit dorongan kepada dirinya agar mencontoh perjuangan Rasul itu. Dan ini adalah inspirasi yang terus tumbuh di kalangan kaum muslimin ketika mereka sudah melihat, menyaksikan sendiri, merasakan sendiri betapa kesulitan-kesulitan, betapa perjuangan dirasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di Makkah maupun di Madinah. Yang ketiga, kita akan merasakan betapa pentingnya persatuan kaum muslimin. Orang akan melihat bahwa di situ seluruh bangsa berkumpul. Dan dari bangsa-bangsa yang berkumpul itu ada bangsa-bangsa yang telah menjayakan Islam, yang telah berjasa besar kepada mengwibawakan Islam di permukaan bumi ini. Pertama tentu bangsa Arab. Bangsa ini telah menjayakan Islam sehingga lahir dua kerajaan besar Islam di tangan bangsa Arab ini, yaitu kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Bani Abbasiyah. Yang kedua, bangsa Persia atau disebut dengan Iran sekarang. Bangsa ini juga sudah menjayakan Islam dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan besar, di antaranya Safawi yang berpusat di Isfahan. Yang ketiga, bangsa Turki, dimulai dari Turki Saljuk sampai Turki Utsmani yang berpusat di Konstantinopel, dulunya namanya, sekarang bernama Istanbul. Bangsa ini telah menjayakan Islam di 3 benua, di Asia, Afrika, dan Eropa. Dan kemudian bangsa-bangsa Maghribi juga telah berjasa menjayakan Islam ini, sehingga bisa mereka menyeberang ke Andalus dari Tanjer, dari Afrika Utara. Untuk beberapa abad lamanya Islam berjaya di semenanjung Iberia, di Andalus. So sekalian bangsa-bangsa ini, ya kan, akan kita lihat, akan diketemukan ini. Lalu kita berpikir, kapan pula lah kira-kira bangsa Indonesia ini menjayakan Islam ini? Nah, ini pertanyaan besar dan tanggung jawab besar kita. Ya, seperti apa yang telah mereka lakukan dulu. Dari situ juga kita akan melihat betapa pentingnya persatuan umat secara internasional. Begitu juga secara nasional,
Karena semakin banyaknya tantangan yang dihadapi, banyaknya isme-isme dan ideologi-ideologi yang itu semuanya perlu disahuti dengan persatuan umat. Karena persatuan umat ini, ya, yang sekian banyak kaum muslimin bersebar dari seluruh penjuru dunia, memerlukan satu kesatuan yang utuh menghadapi berbagai-bagai tantangan yang tumbuh dan berkembang saat sekarang ini. Inilah makna-makna yang tersimpul di haji ini, yang apabila diuraikan tentu sangat panjang. Yang kedua yang akan saya bicarakan di sini adalah kurban. Kurban ini telah dimulai sejak anak Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Habil diterima kurbannya, Qabil tidak. Karena itu Qabil cemburu, ya, maka dia membunuh Habil. Inilah pembunuhan manusia pertama. Lalu kemudian kurban ini terus diwariskan, digenerasikan lagi regenerasi kepada Ibrahim alaihissalam. Inilah kita lihat pada surah As-Saffat. Falamma balagha ma'as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara qala if'al ma tu'maru satajidun insyaallahu minas sabirin. Ketika falamma anak itu, yaitu maksudnya Ismail, telah berumur sanggup berusaha bersama ayahnya Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana fikiranmu? Bagaimana pendapatmu?" Maka Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar." Saudara sekalian, inilah awal daripada apa yang kita sebut dengan kurban, ya, dimulai dengan pengorbanan Ismail yang dilihat oleh Ibrahim dalam mimpi. Saudara sekalian, sumber ilmu dalam Islam itu tidak hanya rasional dan empiris seperti yang diajarkan kepada kita di perguruan tinggi tentang apa itu yang disebut dengan ilmiah. Ilmiah itulah gabungan antara apa yang disebutkan dengan dalam pelajaran kita dalam filsafat ilmu. Apa itu yang disebut ilmiah itu? Ilmiah itu adalah gabungan antara rasional dan empiris, atau deduktif dan induktif. Itu. Dalam Islam itu banyak lagi, termasuk diantaranya mimpi. Mimpi salah satu sumber ilmu. Tetapi mimpi ini adalah, ya, merupakan sesuatu yang diberikan Allah kepada seseorang lewat satu isyarat dalam mimpi. Itu sesuatu yang mengandung unsur kebenaran. Nah, jadi mimpi bisa menjadikan sumber ilmu, ya. Karena itu maka bahagian dari mimpi ini adalah apa yang disebut dengan bahagian dari wahyu yang diterima oleh Ibrahim alaihissalam. Karena itu dia yakin bahwa apa yang diterima itu adalah betul-betul benar. Dia bermimpi menyembelih anak, berarti dia bermimpi untuk mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala agar dia menyembelih anaknya. Saudara sekalian, kemudian sampai pula kepada kita, inna a'tayna kal kausar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sampai kepada Rasulullah, sesungguhnya engkau telah kami berikan nikmat yang banyak. Fasholli rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Jadi rentetannya mulai dari Adam, Ibrahim sampai Muhammad Rasulullah SAW. Apa makna yang tersimpul dalam kurban itu? Qurb juga artinya adalah pendekatan diri, dekat, qarib. Karena itu jalan untuk mendekat kepada Allah itu banyak. Jalan-jalan dekat kepada Allah itu banyak. Ada jalan solat, ada jalan puasa, ada jalan sedekah, ada jalan ini,
Maka salah satu derajat itulah berkurban, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa itu? Bahwa berkurban itu Allah memberikan sebagian apa yang kita miliki untuk dimiliki pula oleh orang lain. Karena itu rasa sosialnya sangat tinggi di sini. Sebab itulah maka kita dianjurkan untuk berkurban. Dan orang-orang sudah mampu berkurban, tidak mampu kata Nabi, jangan mendekati tempat kami. Jangan mendekati tempat musalla kami. Jangan dekat tempat solat kami ini. Indah menunjukkan pentingnya kita berkurban itu. Jadi saudara sekalian, dalam satu Zulhijjah ini, tanggal 1 Zulhijjah ini, ya, kita perlu merenungkan dua hal ini. Pertama, haji. Haji ini patut bagi kita untuk berangkat semuanya, karena itu punya program. Karena panjang rentetan saat sekarang ini, maka generasi muda harus sudah bersiap. Mungkin sudah belasan tahun, ya. Mungkin Sumatera Utara konon kabarnya sudah sekian belas tahun baru bisa sampai kepada antrian yang panjang itu. Oleh karena itu sudah punya program-program ini. Apa yang diambil dari situ bukanlah untuk mengambil titel haji, tapi kan membawa yang besar pada diri kita tentang apa makna sesungguhnya dari berhaji itu. Paling tidak seperti apa yang kami sampaikan tadi. Yang kedua, kurban adalah memberikan, itu adalah bagaimana menumbuhkan rasa solidaritas dan sosial kita. Karena manusia sekarang ini tumbuh rasa egois dan individualis di antara kehidupan manusia modern di era global ini semakin tumbuh rasa egois dan individualis itu, maka hal itu harus dikikis dengan keinginan memberikan. Jadi kurban adalah simbol dari pemberian-pemberian kita kepada orang. Nah, pemberian-pemberian kita kepada orang itu apa? Ada bentuknya sedekah, infak, wakaf. Ini semua adalah pemberian-pemberian. Apa yang kita miliki tidak kita miliki semata-mata untuk diri kita, tapi juga kita berikan kepada orang lain. Saudara sekalian, inilah barangkali bisa sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Moga-moga ini menjadi renungan kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini, terutama di bulan-bulan, di hari-hari, di bulan yang mulia dan hari yang mulia ini, yaitu Zulhijjah. Mari kita meningkatkan amal ibadah kita di Zulhijjah yang dimuliakan Allah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafani wa iyyakum ya fi min ayatin wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
fazkurullah yadhkurukum wa la zikrullahi akbar.